Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel, pembelajaran matematika mudah dan indah. Pagi ini saya akan membahas tentang integral ya. Integral itu matematika wajib di kelas 11 semester 2 ya. Semester 2. Dalam hal ini saya akan bahas tentang integral fungsi aljabar ya, fungsi aljabar. Nanti barangkali di kelas 12 matematika minat ada integral fungsi trigonometri ya. Integral fungsi trigonometri. Sebelum saya mulai, agar kalian lebih semangat untuk belajar integral ini, itu akan saya tampilkan aplikasi dari integral ini dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih banyak aplikasinya di teknik misalnya itu. Kalau kamu kuliah di Fakultas Teknik nanti, misalnya di ITB, di ITS atau di mana saja yang ada fakultas tekniknya, itu banyak ketemu dengan integral ya. Banyak ketemu dengan integral. Aplikasi yang pertama itu, nah, seperti yang saya tampilkan itu, sebuah bola bergulir pada sebuah bidang dengan laju awal 4 meter per detik. Akibat gesekan dengan bidang itu, bola mengalami perlambatan 2 meter per detik kuadrat. Perlambatan itu sama dengan percepatan, berarti satuannya ya. Jika pada saat T sama dengan 0, posisi bola pada S itu berarti jarak ya. S sama dengan 0, berapa jarak yang ditempuh bola dari awal hingga berhenti. Nah, ini persoalan ini bisa dihitung dengan menggunakan integral nanti ya. Nantinya kalau kamu sudah paham ya. Ini hanya saya tampilkan hanya untuk memotivasi bahwa apa? Integral ini akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi berikutnya, untuk memberi hadiah kepada anaknya yang baru lulus SMA, seorang ayah membeli sebidang tanah. Wih, ya, ini ayah yang baik ya. Ayah yang baik, sungguh beruntung yang punya ayah seperti ini. Ternyata bidang tanah itu dibatasi oleh kurva fungsi fx sama dengan akar x ya. Akar x meter ya. Jadi bidang tanahnya dibatasi oleh kurva ya. Tapi ini kan hanya hayalan ya. Bisa aja kurvanya nanti berupa garis lurus, itu bisa ya. Dan ngitungnya sama aja ya. Garis x sama dengan 36 meter. Nah, ini garis x sama dengan 36 berarti garis lurus, dan garis y sama dengan 0. Jika harga 1 meter persegi tanah tersebut sebesar 2 juta rupiah, cukup mahal ya. Berapa uang yang harus disediakan ayah tersebut untuk membayar bidang tanah yang dibelinya? Nah, untuk membeli tanah pun bisa menghitung integral ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang bisa dipakai ya. Bisa dipakai integral ini. Itu saya tampilkan untuk apa? Untuk agar kalian bisa bisa termotivasi untuk belajar integral yang lebih rajin ya. Terus di halaman berikutnya itu pengertian dari integral. Integral itu disebut juga anti diferensial. Antinya anti itu kebalikan dari diferensial. Kita sudah barusan saja selesai belajar diferensial. Kalau diferensial itu turunan ya. Kalau mengerjakan turunan itu pangkat x turun 1 ya. Nah, ini kebalikannya kalau integral. Kalau integral berarti pangkatnya x naik 1 ya. Pangkatnya x naik 1. Maka saya bisa sampaikan itu kalau y sama dengan fx, kalau dibawa ke kanan itu kan tanda panah yang biru itu menjadi y aksen sama dengan f aksen x, maka itu disebut apa? Diferensial ya.
Y fx, Y sama dengan fx menjadi Y aksen sama dengan f aksen x, itu disebut diferensial. Tapi sebaliknya, kita lihat panah yang merah itu, yang ke kiri arahnya, itu disebut apa? Integral. Jadi kalau Y aksen sama dengan f aksen x, menjadi Y sama dengan fx, maka itu pun disebut apa? Integral. Maka berlaku integral tak tentu. Jadi integral secara umum dibagi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Ya, integral tak tentu yang kuning itu ya. Jadi integral f aksen x itu tanda seperti S panjang itu dibaca integral. F aksen x itu berarti turunan dari fx dx sama dengan fx plus c ya. C itu konstanta. C-nya konstanta. Lalu yang integral tentu, bedanya apa? Yang biru itu di sebelah kanan. Bedanya dengan yang kuning itu, kalau yang tentu itu ada batasnya itu A sampai B ya. A sampai B itu, A itu berarti batas bawah, B itu batas atas. F aksen x dx sama dengan fx. Kalau integral tentu itu nggak pakai plus c, berarti fx ada kurung kotak seperti itu ya, kurung kotak. Terus di atas itu B, B itu batas atas, A itu batas bawah. Lalu B-nya mengganti X menjadi FB di kiri, dikurangi X diganti A di kanan itu dikurangi FA. Jadi itu hasilnya nanti integral tentu itu umumnya berupa angka ya, berupa angka. Tapi kalau yang kiri yang kuning itu umumnya berupa kurva, berupa fungsi ya. Lalu di halaman berikutnya itu ada rumus-rumus. Sebetulnya untuk SMA itu untuk kamu ikut ujian akhir semester, lalu untuk ikut SBMPTN, rumusnya cukup dua itu ya, cukup dua itu. Untuk integral aljabar, fungsi aljabar. Tapi kalau mau dikembangkan nanti di teknik, di ITB, di ITS itu ada banyak sekali rumusnya ya, ada banyak sekali rumusnya. Nah, sementara saya perkenalkan dua aja itu dulu. Satu, integral K dx, K itu K. Kalau ada notasi dx itu berarti apa? Yang naik pangkatnya satu, yang pangkatnya naik satu itu adalah x ya. Yang pangkatnya naik satu adalah x. Maka kalau K dx maka menjadi Kx plus C itu. Kalau K du berarti jadi Ku plus C. Kalau K ds menjadi Ks plus C itu. Yang kedua, kalau integral Kx pangkat n dx sama dengan K dibagi n plus 1, n itu pangkatnya x itu ya, n plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1 plus C. N itu bilangan rasional dan n tidak boleh sama dengan min 1. Kalau sama dengan min 1 itu nanti yang seharusnya itu dibahas di perguruan tinggi ya. Tapi kadang ada guru-guru yang sudah memperkenalkan integral yang n-nya sama dengan min 1. Kadang seperti itu. Oke. Berikut contohnya, contoh 1 ada 5 buah itu. Selesaikan tiap integral berikut ini. Yang A ini 6x dx ya. Yang B ini soalnya, yang C ini, yang D ini, yang E belum ya. Oke. Untuk membahas yang A itu tadi saya tulis lagi ya rumusnya. Tadi ada rumus gini, integral K dx ya sama dengan Kx plus C ya. Kx plus C. Jadi kalau ini rumus, kalau ini rumus ya hurufnya diubah menjadi apa? ADS ya. Ini menjadi apa? ASC, ASC channel. Itu ASC channel. Itu hanya mengubah huruf ya. Satu, terus
Yang kedua rumusnya apa? Integral kx pangkat n dx. Nanti jadi apa? K per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Tadi ada syaratnya apa? Ya, n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Nah, sekarang kalau kamu bandingkan antara ini rumus tadi ya. Kalau ini hanya pengembangan, bukan rumus, ini rumusnya ya. Kalau ini saya bandingkan dengan ini, berarti K-nya itu 6, N-nya berarti 1 ya. Sehingga integral apa itu? 6x pangkat 1 dx menjadi apa ini? K. K-nya berapa? 6. N-nya berapa N-nya ini? 1 ya, 1 tambah 1. Tahu ya? Nih, 1 tambah 1. X pangkat berapa? 1 tambah 1 plus C. Maka nanti 1 tambah 1 berapa? 2. 6 bagi 2, 3. Ini nanti jadi 3x kuadrat plus C. Cukup ini. Cukup. Cuma selesai sudah. Contoh 1 ya. Contoh 1A maksudnya. Contoh 1B berarti agak panjang ya. Sebetulnya sama aja dengan ini ya. Cuman itu agak banyak ya. Integral 2 plus x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 8x plus 5 dx ya. Maka ini berarti langsung aja K-nya 12, N-nya 3, berarti 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1 gitu ya. Awal-awalnya pelan-pelan dulu ditulis 3 tambah 1. Nanti kalau kamu cepat, ini dikerjakan di otak, 4, 12 lagi 4, 3 langsung gitu ya. Lama-lama seperti itu. Kalau sekarang pelan-pelan aja dulu, jangan pura-pura cepat ya. Pelan tapi paham ya. Pelan tapi paham. Jangan pura-pura cepat tapi tidak bisa gitu. Oke, sekarang plus berapa? Ini K-nya 6, berarti 6. Ini N-nya 2, 2 tambah 1. X pangkat 2 plus 1. Min 8 ya. Dibagi ini N-nya 1, berarti 1 tambah 1 X 1 tambah 1. Nah ini K ini berarti. C ini 5 ini K. Berarti pakai yang ini. K dx Kx plus C. Berarti 5 dx 5x ya. 5x plus C. Maka langsung aja di sini 5x plus C gitu ya. Paham ya? Paham. Terus ini tinggal nulis saja berapa? 12 dibagi 4. Langsung 3, X pangkat berapa? 4 ya. Bisa ya. Plus ini 2 tambah 1 3. 6 bagi 3 2. X 2 tambah 1 3. Ini min ya. 1 tambah 1 2. 8 bagi 2 4. X pangkat 2 plus 5x plus C. Sudah selesai yang B ya. Cepat ya. Yang ini kamu urai dulu menjadi apa? Integral 3x kuadrat 9x kuadrat min 1 kali 3 min 3x kali 2 min 6x. Paham ya caranya ini ya? Pakai A min B kuadrat lah. Jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya sering kita pakai. Plus 1. Dari mana 1? Ini min 1 kuadrat. Kasih kurung gini dx. Nah itu. Berarti sekarang coba agak cepat sedikit aja agak cepat. Tambah 1 berapa? 3. Maka jadi 9 per 3 x pangkat 3. Nah, agak cepat titik ya. Ini min 6, tulis 6-nya. Ini 1 tambah 1 2. Berarti di sini per 2 x pangkat 2. Ya. 1 integralnya berapa? X dari mana? K ya, K-nya 1. Berarti pakai ini. K-nya 1 dx, maka 1x ya. 1x itu adalah x. Oke, saya tulis x saja ya. X plus C. Nah itu. Nanti lebih cepat. Ini jangan 9 per 3, langsung 3x pangkat 3, langsung begitu. Oke ya. Paham ya? Jadi ini tinggal bagi 9. Ini kalau ini 3, ini X biasa ya, sudah selesai. Sekarang yang D ini integral 9 per X kuadrat.
ini kalau kamu nggak teliti, biasanya siswa itu suka nggak teliti langsung diintegralkan ini. Nah ini tidak boleh, tapi apa, kalau mengintegralkan itu X-nya harus di atas ya, X-nya harus di atas. Maka ini kita bawa ke atas dulu, caranya bagaimana? Kita tulis sini aja, integral berapa? 9x pangkat min 2 dx, tahu? Tahu ya? 9x pangkat min 2 ini loh, 2 ini kalau naik jadi min 2. Kalau ini 5, ini min 5 ya. Maka sama dengan apa? Integral 9 min 2 min 1 berapa? Min 1 min 1 salah. Min 2 min 1 berapa ayo? Min 3 pandai. Berarti di sini per min 3. X pangkat min 3. Ini enggak pakai integral lagi ya, karena sudah diintegralkan. Plus C ya toh, plus C. Berarti 9 bagi min 3 berapa? Tulis min 3. X pangkat min 3 bawa ke bawah lagi. Jadi apa? X pangkat 3 plus C. Sudah selesai gitu toh. Jadi ingat kalau kayak gini ini diurai dulu ya, diurai dulu ya. Kadang nanti setelah agak banyak, ini kalau ini pangkat besar, pangkat 5, pangkat 6 begitu, jangan diurai seperti ini, tapi ada cara lain, yaitu pakai substitusi. Nanti pada saatnya kita ajarkan ya. Makanya ikuti terus ASJ channel ya, biar apa? Biar kamu pandai matematika ya. Biar kamu pandai matematika. Dan yang kedua yang perlu diingat ini, kalau X-nya ada di bawah, dibawa ke atas dulu ya. Kalau sudah sampai sini, tergantung jawaban yang disiapkan. Kalau jawaban disiapkan bentuknya ini sudah selesai. Tapi kalau jawaban yang disiapkan bentuknya ini tinggal bawa ke bawah lagi gitu. Oke ya, bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang integral tak tentu dari fungsi aljabar ya. Masih contoh yang pertama, yang E ya, 1E. Soalnya seperti itu, integral akar 6 akar X dx sama dengan apa gitu ya. Maka ngerjakan soal ini kita buat seperti ini. Akar X-nya kita ubah dulu menjadi integral 6 X pangkat setengah dx gitu ya. Integral 6 X pangkat setengah dx. Terus berikutnya ini berarti K-nya 6 ya. K sama dengan 6. Terus N-nya setengah ya. N-nya setengah. Maka ini nanti bisa diubah menjadi apa di sini ya, sama dengan integral. Kalau langsung diintegralkan. Kalau sudah diintegralkan, tanda integral nggak usah ditulis lagi ya. Berarti K-nya 6, berarti tulis 6 dibagi apa tadi rumusnya? N plus 1, pandai ya. N-nya setengah, berarti setengah ditambah 1 gitu ya. X pangkat setengah ditambah 1 plus C ya, plus C. Nah, ini bisa ditulis jadi apa? 6 dibagi 3/2. Dari mana 3/2? Setengah tambah 1 kan 3/2 ya. Oke ya? Iya. X yang ini dipecah gini boleh. X pangkat setengah kali X itu boleh. Pangkat 1 mestinya begini. Jadi kalau plus bisa jadi kali. Pangkat setengah, pangkat 1. Kan begitu di eksponen waktu kelas 10 ya. Plus C, selesai sudah. Maka nanti jadi berapa ini? 6. Kalau bagi pecahan gini kan bisa dijadikan kali, tapi dibalik begini. 3/2 jadi 2/3. Bagi jadi kali, tapi dibalik ya. Atau ditukar, bukan dibalik, ditukar. Ini X-nya ini saya tulis di depan. X pangkat 1 enggak ditulis lagi ya. X pangkat setengah itu berarti akar plus C. Nah ini 6 bagi 3 berapa? 2 kali 2 4. Berarti 4X akar X plus C gitu. Nah itu selesai sudah. Contoh 1E ya. Jadi variasi soalnya cukup banyak di kelas di contoh 1 ini. Ada yang pangkatnya besar, ada yang cuman kecil, ada yang pecahan tadi X-nya ada di bawah, ada juga yang ada akarnya ya. Ini sudah lengkap insya Allah. Dengan menguasai 1 sampai A sampai E ini kamu akan bisa mengerjakan soal
integral ya, integral dasar masih ya, integral dasar. Oke, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Tentukan fungsi f(x) jika diketahui yang a turunan pertama, ini turunan pertama ya, dari x sama dengan 12x plus 3 dan f1 sama dengan 5. Itu yang a. Terus nanti yang b turunan kedua x sama dengan 6x min 12, ini turunan kedua 6x min 12. Lalu f aksen berarti f turunan pertama 0 sama dengan 5. Lalu diketahui lagi f0 sama dengan 3. Tahu bedanya ini ya? Ini fungsi asal, ini turunan ya, yang diketahui ini. Maka pakai rumus yang pertama tadi, integral tak tentu ya. Di mana rumusnya? Fx sama dengan integral f aksen x dx gitu. Ini tadi rumusnya ya. Maka kita bisa tulis lagi di sini fx sama dengan berapa? Integral, nah ini f aksennya diganti ini gitu ya. Ya, berapa? 12x plus 3 dx. Ya, sekarang agak cepet ya. Tadi kan sudah pelan-pelan ya, sekarang agak cepet. Ini berapa nih? 1 tambah 1 berapa? 2. Maka di sini nanti akan ada x pangkat 2. Dari mana itu? 1 tambah 1 ya. Oke. 12 per berapa tadi? N tambah 1. N tambah 1 nya berapa? Inilah 2. 12 bagi 2 6 langsung gitu. Bisa ya? Bisa pasti. Bersama saya matematika itu insya Allah mudah ya kan? Insya Allah. Terus ini integralnya 3 Pak. 3x gitu aja ya. Integralnya 5x plus c ya, itu sudah mau selesai. Diketahui apa itu? F1 sama dengan 5. Tulis F1 berarti X-nya diganti 1. Paham ya? Sehingga 6 ditulis 6 kali 1 kuadrat bisa ditambah 3 kali 1 plus C sama dengan berapa? 5. 5 dari mana ini? Nah gitu ya. Kalau dibuat gitu nggak apa-apa ya. Catatanmu dibuat gini nggak apa-apa, agar paham 5 dari mana. Oh itu ya diketahui di soal. Maka nanti jadi berapa? 6 ditambah 3 berapa? 9. 9 pindah sana jadi min 9. Tambah 5 min 4. Jadi C-nya ketemu min 4. Kalau C-nya ketemu min 4 berarti langsung ke sini. Fx jadi berapa? Mana fx tadi ini? Fx ini tulis 6x kuadrat plus 3x, C-nya min 4. Min 4. Sudah selesai ya. Matematika begitu indah ya, kita bahas dengan santai ya, dengan santai. Enggak usah metenteng ya. Belajar matematik kalau metenteng nanti malah hilang semua ya. Santai tapi serius ya. Santai tapi serius. Oke ya, ikuti terus, ikut. Belajar terus bersama saya. Pasti matematika itu mudah. Oke, yang B sekarang diketahui nih turunan kedua 6x min 12, turunan pertama 0 sama dengan 5, turun fx 0 sama f0 sama dengan 3. Maka rumus yang dipakai tetap ini dulu. Saya tulis ya ini ya. Saya tulis apa? Fx sama dengan apa? Integral f aksen x dx ya. Paham rumus ini ya? Itu ya. Tapi kamu lihat ini, yang diketahui apa ini? Pangkat 2. Yang ini pangkat 1. Berarti ini kita tambahi 1, maka di sini dikasih 1 gini. Ya. Jadi kalau ini turunan kedua, ini turunan pertama. Gitu tok ya. Kalau ini turunan ketiga diketahui, maka ini turunan ketiga, ini turunan kedua gitu. Paham ya? Oke. Jadi yang dihafal 1 ini aja. Kalau yang diketahui 2 berarti di sini 2, di sini 1 gitu tok ya. Jadi ini tok yang dihafal ya. Yuk kita kerjakan. Jadi apa? Fx f turunan pertama ya sama dengan integral turunan keduanya ini 6x min 12 dx ya. Tahu ya.
Sama dengan berapa ini? Ayo, integralnya 6x berapa? Langsung 6 bagi 2, 3x kuadrat ya. Kuadrat ini loh, 6 bagi 2 ya. 3. Kuadrat dari mana? 1 tambah 1 ya. Integralnya min 12x, min 12x plus c ya. Plus c. Lalu di sini diketahui f aksen 0 sama dengan 5 ya. Maka kita masukkan di sini ya, seret gini. F aksen 0 sama dengan berapa? Berarti x-nya diganti 0 ya. Jadi 3 kali 0 kuadrat min berapa? 12 kali 0 plus c sama dengan berapa itu? 5 ya. Dari mana 5 ini loh 5? Paham ya? Sip. Paham ya? Maka jadi berapa? 0 tambah 0 tambah C berarti C-nya 5 langsung. C-nya ketemu, masukkan ke sini. Jadi berapa? F aksen X sama dengan apa? 3X kuadrat min 12X plus C 5. Bisa? Bisa ya. Pandai ya. Oke, terus berikutnya yang ditanya tadi fx ya, yang ditanya fx bukan f aksen. Berarti ini belum selesai ya. Berarti perlu diintegralkan sekali lagi. Sekarang pakai rumus yang ini lagi ya. Pakai rumus yang ini lagi. Maka jadi apa? Fx, ayo langsung aja ya, integral f aksen x itu loh, langsung diganti ini. 3x kuadrat min 12x plus 5 dx ya. 5 dx. Maka jadi berapa? Ya, 2 tambah 1 berapa? 3. 3 bagi 3, 1. Berarti langsung X pangkat 3, tahu? Min 1 tambah 1 berapa? 2. 12 bagi 2, 6X pangkat 2. Bisa ya? Integralnya 5? 5X. Pandai sudah. Plus apa? C. Jangan C ya. Tapi pakai yang lain misalnya D misalnya. D. Ya. Hati-hati ya, ini harus diikuti bahwa apa? Kalau mengintegralkan 2 kali, kalau di sini sudah pakai C, ini pakai huruf lain selain C. D misalnya atau K, boleh terserah ya. Apa yang enak? K ya, enak nulis K daripada D ya. K gitu ya. Ini C, ini K, ya. Sama aja ya. Tapi kenapa kok dibedakan? Itu nanti ada soal yang menyebabkan kalau kamu menganggap ini dan ini terus ini ditulis C lagi, maka kamu akan salah gitu. Itu. Jadi sekarang ini kebetulan kalau ini tidak menyebabkan salah, tapi ada yang membuat kamu salah kalau ini dengan ini dibuat sama. Dan memang ini dan ini tidak sama ya, tidak sama. Pasti tidak sama. Kalau sama itu hanya kebetulan ya, hanya kebetulan. Oke, sekarang yang ini dimasukkan F0 ya. F0 berarti X-nya diganti 0. 0 pangkat 3, 6 kali 0 kuadrat, 5 kali 0 ditambah K sama dengan 3. 3 ini dari sini ya. 3 ini 3. Paham ya? 0 tambah 0, 0 kurangi 0, 0 tambah 0, 0 tambah K. Berapa? 3. 3 masuk ke situ. Sudah selesai. Efeknya ketemu. Berapa? X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 5X plus K-nya 3. Ini C dan K beda ya. C dan K beda. C-nya tadi kan 5. Ini K-nya 3. Ya. Oke ya. Hati-hati membahas itu. Insya Allah nanti yang menyebabkan kalau ini dan ini dibuat sama, membuat kamu salah, insya Allah di konten berikutnya akan diberi contoh lagi ya. Oke ya, cukup ya sementara sampai ini dulu. Ada yang ditanya? Cukup jelas, oke. Di belakang nanti ada soal tantangan, itu soalnya ada beberapa itu, ada 1 memang, tapi A sampai C ya, berarti 10 soal bisa dicoba ya. Jika kamu ingin berdiskusi, di belakang itu ada nomor WA pribadi, yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani ya. Oke, saya kira cukup. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian.
Semoga kalian sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.